Bab 6277. Nate dan rombongannya tidak tinggal terlalu lama di Aurous Hill. Lagi pula, mereka sudah menyelesaikan semua urusan penting di hari pertama. Jadi mereka mengesampingkan dendam dan kesenjangan masa lalu mereka dan melakukan tur 3 hari di Aurous Hill. Pada hari terakhir dari tur 3 hari, Steve memesan seluruh Classic Manshaft dan menjamu para pengacara top dari Amerika Serikat. Saat makan kali ini, Steve mengesampingkan sikap pewaris keluarga Rothschild dan temperamen aristokratnya. Sebaliknya, dia menggantinya dengan suasana dunia bawah tanah lokal Aurous Hill. Dia berlama-lama di depan setiap meja dan bersulang dengan adik-adiknya. Setiap adik laki-laki tersanjung dan sangat menghormatinya. Membuatnya tampak seperti kakak laki-laki yang disegani di jalan. Karena Steve juga seorang tamu terhormat. Orville meletakkan pekerjaannya dan datang ke Classic Manshaft untuk melayani secara langsung. Tapi dia melihat sedikit bayangannya sendiri pada tuan muda Rothschild ini. Bagaimanapun, Steve sudah berada di Aurous Hill selama beberapa waktu. Dia telah mengenal gaya Charlie dalam melakukan sesuatu dan telah mengunjungi beberapa industri Orville di Aurous Hill. Sampai batas tertentu, dia memahami adat istiadat dan gaya setempat. Dan sekarang dia agak beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Meskipun Steve dengan ramah mengundang Charlie makan malam, Charlie akhirnya menolak. Bukan karena dia keberatan dengan Steve, tapi terutama karena dia tidak terlalu tertarik dengan pengacara Jimmy. Di masa depan, orang-orang ini akan diserahkan kepada Making. Jadi dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan mereka. Sehari setelah makan malam, Nate terbang kembali ke Amerika bersama rombongannya. 2 minggu kemudian, Jimmy akan kembali ke Aurous Hill dengan 10 mitra senior terpilih untuk melapor ke Making. Helena juga melaporkan kepada Charlie tentang kemajuan model I. Menurut perkiraan staf teknik, model I akan secara resmi diproduksi dalam waktu sekitar setengah bulan. Di hari-hari berikutnya, Charlie jarang merasa santai. Namun kehidupan seperti ini hanya berlangsung selama 2 hari. Ibu mertuanya, Elaine, memberitahunya melalui telepon bahwa pasangan tua itu telah memesan tiket penerbangan dan siap untuk kembali ke Aurous Hill dari Dubai. Awalnya, keduanya berencana untuk tinggal di UEA beberapa hari lagi. Namun Elaine tidak tahan dengan penampilan Jacob yang lesu dan mendesah setiap hari. Setelah bermain selama beberapa hari, akhirnya dia mau tidak mau ingin pulang. Tidak heran jika Jacob menghela nafas setiap hari. Dia telah memasang jebakan untuk Peter Yao dalam insiden barang antik palsu sebelumnya. Dia tidak hanya kehilangan uang dan kehilangan muka. Namun dia juga kehilangan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk bepergian dan bersenang-senang jika mereka menjadi dia. Elaine dan Jacob naik pesawat kembali ke Aurous Hill. Dan Charlie menjemput mereka di bandara. Karena pesawat mereka mendarat pada pukul 3 sore. Claire kebetulan punya janji dengan Emigran Group untuk meretouch kemajuan proyek sebelumnya. Jadi Charlie harus mengambilnya sendiri. Begitu mereka bertemu, Charlie tersenyum dan bertanya kepada mereka. Ayah dan ibu, bagaimana perjalananmu ke Dubai kali ini? Jacob putus asa dan berkata sambil tersenyum paksa. Tidak apa-apa, itu saja. Elaine di samping berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Menantu yang baik, kamu tidak tahu. Aku hampir mati kesal oleh ayahmu. Dia menghela nafas sepanjang hari. Aku bahkan bisa mendengarnya mendesah di toilet saat dia buang air besar. Sangat disayangkan. Jacob berkata dengan ekspresi sedih. Saya tidak ingin merusak kesenangan itu. Tetapi kuncinya adalah saya benar-benar tidak bisa bahagia. Saat dia mengatakan itu, Jacob segera menatap Charlie dan memohon. Menantu yang baik, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Orville. Bisakah Anda membantu saya berbicara dengannya dan melihat apakah dia dapat memberikan tekanan pada nama keluarga PI? Cucu tua itu pernah bersikap sopan kepadaku sebelumnya. Tetapi Tuan Orville berhenti berbicara mewakili saya, dan dia berbalik dan menjual saya. Charlie mengangguk. Saya mendengar tentang masalah ini. Nama keluarga PI memang agak tidak baik. Ya. Ketika Jacob mendengar bahwa Charlie setuju dengannya, dia langsung berkata. Menantu yang baik, Balimatar PI tua ini adalah tipikal orang yang memanfaatkan orang di depannya dan bukan di belakangnya. Dia tipe orang yang disuruh mengambil mangkuk untuk dimakan dan meletakkan sumpit untuk mengutuk ibunya. Bab 6278. Lalu, Jacob berkata lagi, menantuku sayang, kamu harus cepat. Dia sedang mengerjakan promosi baru-baru ini.
Jika dia dipromosikan dan keluar dari asosiasi kaligrafi dan lukisan, akan lebih sulit lagi bagi saya untuk bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan di masa depan. Saya harus mencari Master Orvel untuk menekannya dan memintanya mengembalikan saya sebelum dia dipromosikan. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Ayah, apakah kamu masih ingin kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan? Saya lakukan. Jacob berseru, saya telah menemukan jawabannya dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, aku sudah lama kehilangan muka. Jadi sebaiknya aku mencobanya. Jika saya bisa kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, akan sangat bagus karena seperti kata pepatah, Anda bangkit dari posisi Anda terjatuh. Charlie mengangguk dan berkata, biarkan aku mencari tahu tentang ini untukmu. Jacob buru-buru berkata, menantuku sayang, kamu harus cepat. Dan Anda tidak boleh menunggu dia dipromosikan. Promosi? Charlie tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Dengan karakternya, menurutku dia tidak bisa dipromosikan. Mungkin dia hanya bisa bertahan di asosiasi kaligrafi dan lukisan di masa depan. Jacob tidak tahu bahwa Charlie telah memberikan tugas kepada Orvel. Meminta Orvel menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya mencekik ruang promosi Presiden PI dari atas. Karena dia ingin menyingkirkan Jacob dan dipromosikan sendirian. Lebih baik dia tetap tinggal di asosiasi kaligrafi dan lukisan dan terus terikat dengan Jacob. Saat ini, asosiasi kaligrafi dan lukisan. Presiden PI merasa sedikit gelisah 2 hari ini. Sejak dia berurusan dengan Jacob, dia pikir masa depannya tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, dalam 2 hari terakhir, dia bertanya kepada atasannya tentang kenaikan pangkatnya. Dan pihak lain selalu kabur dan mengelak serta tidak pernah memberinya waktu yang jelas. Sesuai kesepakatan semula, atasan satuan akan berbicara dengannya dalam 2 hari ke depan untuk meminta pendapatnya tentang jabatan baru yang kosong tersebut. Untuk melihat apakah dia bersedia menerima tantangan baru. Tentu saja, ini hanyalah sebuah proses. Selama dia bekerja sama dengan prosesnya, dia bisa mendapatkan posisi penting di unit unggulan itu. Namun, hal-hal yang semula disepakati tidak terjadi. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak aman. Setelah sekian lama bergelut di kantor, dia akhirnya menelepon orang kuncinya. Begitu panggilan tersambung, dia tersenyum dan berkata, Ketua Chen, maaf mengganggu Anda. Saya hanya ingin bertanya, mengenai lowongan pekerjaan sebelumnya. Kapan kita akan menjalani proses wawancara? Pihak lain tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf. TNPI, aku benar-benar minta maaf. Masalah ini telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Jadi aku tidak memberimu jawaban yang jelas. Baru saja kami mengadakan rapat internal dan membahas hasil yang jelas. Ketika Presiden PI mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat. Ketua Chen, karena sudah ada hasil yang jelas. Apakah ada rencana yang jelas untuk wawancaranya? Pihak lain mendecakkan bibirnya dan menghela nafas. Oh, Pak PI, meski ada hasilnya. Hasilnya mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Jantung Presiden PI berdetak kencang dan dia segera bertanya kepadanya. Presiden Chen, apa maksudmu? Presiden Chen berkata, ini hampir akhir tahun. Kami telah membahas pengaturan kerja dan pengaturan pekerjaan untuk tahun depan. Pada prinsipnya, kami akan mengurangi beberapa posisi tahun depan dan merampingkan seluruh tim. Sayangnya, posisi yang disediakan untuk Anda ada dalam daftar PHK. Posisi dihilangkan?